بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga dijadikanlah Islam sebagai agama kita. Segala puji bagi Allah pula atas karunia taufiknya sehingga kita berjalan dalam Islam di atas tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua perkara itu merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Namun banyak dari mereka yang tiada menyadarinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Quran, likulli ummatin ja'alna mansaka hum nasiku fala yunazi'annaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudam mustaqim fa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Di setiap umat kami jadikan bagi mereka jalan yang mereka jalani. Maka janganlah mereka menyimpangkan kamu dari perkara ini. Berdakwalah kepada Rabbmu, sungguh kamu di atas hidayah yang lurus. Jika mereka mendebatmu, maka katakanlah Allah yang lebih tahu atas segala yang kalian lakukan. Allah yang akan menghakimi, menyelesaikan di antara kalian di hari kiamat kelak atas segala perselisihan yang terjadi di antara kalian. Juga di dalam Az-Zumar ayat 36 Allah sebutkan
Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Pertanyaan yang bermakna takrir, penetapan bahwa Allah mencukupi hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segala sesuatu telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hambanya di tempat yang mulia ini karena memang ubudiyah adalah martabat tertinggi yang dicapai oleh seorang manusia. Semakin dia beribadah, mengamalkan ubudiyah kepada Allah, bertauhid uluhiyah semakin sempurna, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Bukankah Allah mencukupi hambanya? Wa yukhawwifunaka billadzina min duni. Dan mereka menakut-nakutimu dengan yang selain Allah. Wa man yudlilillah fama lahu min had. Dan yang Allah sesatkan tidak akan dia mendapati yang memberinya hidayah. Wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Dan barang siapa yang dihidayai Allah, tidak akan pula ada yang bisa menyesatkannya. Alaihissallahu bi'azizin dintiqam. Bukankah Allah maha perkasa dan maha membalas mereka yang durhaka padanya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini, seorang mukmin pastilah akan menghadapi berbagai macam bentuk fitnah, ujian terhadap agamanya, cobaan terhadap imannya yang dia mengaku di hadapan Allah sebagai orang yang beriman kepadanya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Ankabut ayat pertama dan ketiga sampai ketiga, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman sementara mereka tidak difitnah, yaitu tidak diuji, tidak diberi cobaan oleh Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada umat sebelum mereka, sehingga dengan itu Allah ketahui siapa mereka yang sidq, jujur, benar dalam imannya, siapa pula yang berdusta. Diketahui semua itu dengan fitnah. Layaknya seorang ahli emas
ketika memastikan kemurnian emas itu dengan campuran-campuran tertentu, alat-alat tertentu, dengan itu emas itu teruji apakah dia yang murni 24 karat berharga dan bernilai tinggi, ataukah kemudian ketika diuji itu akan tampak kepalsuannya, luarnya saja berwarna kuning, tetapi kemudian ketika diuji ketahuan kalau itu logam murahan dan tidak berharga, tidak ada nilainya. Fitnah untuk menseleksi di kalangan mukminin yang mengaku beriman, siapa di antara mereka yang shadaku, yang jujur dalam imannya, yang dia berbuat, beragama, beribadah, beramal murni untuk Allah. Dia ittiba' mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sidqan, benar-benar itu yang ada padanya. Segalanya bagi dia ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, sehingga menghadapi fitnah, cobaan, dia tetap tegar, bersabar, tidak tergoyahkan imannya. Ataukah dia termasuk orang-orang yang kadzibin, berdusta dalam pengakuan imannya selama ini, akan terbukti ketika terjadi fitnah, ketika terjadi cobaan ini, akan kemudian terseleksi siapakah di antara mereka yang ternyata hanya berdusta. Menghadapi fitnah kemudian dia goyah. Menghadapi fitnah dia kemudian tidak bisa tetap pada istiqomahnya, menunjukkan selama ini ketahuan kualitas agamanya, ketahuan dan terbukti kualitas imannya. Goyah dia, labil, menyimpang ke kanan dan ke kiri ketika menghadapi fitnah, berubah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Demikian hikmah, ibrah daripada ujian itu, fitnah, membedakan siapa yang shadiq, siapa pula yang kadzib dalam pengakuan imannya. Mukminin akan menjadi saksi tentang hal itu, melihat dan menyaksikan tipe-tipe manusia dalam menghadapi fitnah. Demikian pula dalam At-Taubah 126 Allah sebutkan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Tidakkah mereka melihat bahwa mereka itu difitnah, diuji di setiap tahun sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak bertobat dan tidak pula mereka menjadi ingat. Dalam An-Nur pula ayat 63 Allah sebutkan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih
ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tertimpa fitnah atau mereka tertimpa azab yang pedih, ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, min aina uhrim, dari mana aku harus ihram untuk umrah atau haji? Jawab Imam Malik, min haitsu ahrama Rasulullah SAW min Dzul Hulaifah, dari tempat Rasulullah ihram, yaitu mikotnya ahli Madinah, Dzul Hulaifah. Kata orang ini, aku ingin ihram dari sini, dari Masjid Rasul SAW. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan, karena kalau kamu melakukan, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Kata orang ini, fitnah apa wahai Malik? Innama hiya amyal azibuha, cuma hanya beberapa mil aku menambah jarak antara Dzul Hulaifah dan Masjid Rasul, tidaklah seberapa jauh. Fitnah apa yang kamu takutkan atasku? Kata Imam Malik, ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap dengan itu dirinya lebih afdal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah itu sebagai fitnah dan segala-galanya fitnah? Fitnah yang begitu parah. Seorang muslim merasa dirinya lebih benar, lebih beramal saleh daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mereka tertimpa adab yang pedih. Di dalam ayat para ulama sebutkan, Allah menyebutkan dalam ayat yukhalifuna an amrihi, hendaklah takut orang-orang yang menyalahi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khalafa yukhalifu, semula dia itu yata'adda binafsi, fi'il kata kerja yang muta'addi dengan dirinya sendiri. Tetapi Allah tidak sebutkan dalam ayat misalnya yukhalifuna amrohu, tetapi yang Allah sebutkan dengan muta'addi biharf an, yukhalifuna an amrihi, karena dengan adanya an terkandung makna i'rad, berpaling, terkandung makna benci, antipati dan musuh terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dampak yang terjadi ketika orang mulai berani menentang dan menyalahi sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali dia jadikan mainan perkara agamanya, sunnah Rasulnya, maka dia akan digiring oleh syaitan untuk pada akhirnya dia orang yang berpaling dari sunnah, benci dan musuh antipati terhadap
sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadu billah. Fitnah karena meninggalkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan tentang fitnah ini pula, inna sa'id laman junnibal fitan walaman sabara fawaha. Orang yang bahagia itu, yang mendapatkan sa'adah, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari kejahatan fitnah, diselamatkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan orang yang bersabar menghadapi semua itu, bahagialah dia. Maka dengan demikian fitnah menjadi kewajiban setiap muslim untuk berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya. Fitnah merupakan sesuatu yang membakar agama seseorang, merusaknya, menghanguskan imannya. Bukan hanya itu, bahkan fitnah pula menghanguskan dan membakar akal pikirannya. Bukan hanya iman dan agamanya yang terbakar, tetapi bahkan akalnya pula. Orang kalaulah tidak memiliki agama atau tidak mengerti agama yang benar, tetapi kemudian masih punya akal, dengannya dia masih bisa kira-kira menimbang, ini bahaya buat saya, ini nggak baik, ini akalnya mengingatkan dirinya kalau ini mabarrat, ini mencelakakan saya, ini merugikan orang lain. Banyak pihak yang akan terseret kepada penyimpangan dan kesesatan. Tetapi kemudian kalau akalnya juga rusak, dengan apa dia kemudian akan menimbang? La din wa la aql. Tidak tersisa, tidak agamanya, tidak pula akalnya. Terbakar hangus oleh fitnah itu, wal'iyadu billah. Yang semula kamu melihat dan mengetahui fulan ahlul fadl, orang yang baik, fadil. Fulan orang yang cerdas, masya Allah, hakim, bijak dia sebetulnya. Orang yang arif. Demikianlah fitnah itu tidak menyisakan apapun yang dihadapannya, kecuali semua itu dia bumi hanguskan, dia kikis,
membakar badannya, membakar segala bentuk kebaikan yang ada, sehingga orangnya menjadi orang yang jahil, menjadi orang yang jahat, kejam, yang semula dia itu alal khair, di atas kebaikan. Dia semula di atas afiat. Dia orang di atas afiat, selamat dia dalam agamanya, dalam kebaikannya. Karena fitnah, berubahlah dia menjadi orang yang syirir, jahat, berbuat, berkata dan melakukan sesuatu yang mendatangkan kejelekan untuk dirinya, bahkan juga aktif mendatangkan kejelekan itu untuk saudara-saudaranya. Hilang sudah. Kalaulah saja dia menjauh, tidak menerjunkan dirinya di dalam fitnah, alal afiyah, di atas afiyah dia selamat. Demikianlah bahaya besar dari fitnah itu. Maka kewajiban masing-masing kita untuk berlindung diri kepada Allah dari berbagai kejahatan fitnah. Tidak ada kebaikan dalam fitnah sama sekali. Tidak ada kebaikan di dalam fitnah sama sekali. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan banyak-banyak berlindung diri kepada Allah dari berbagai bentuk fitnah. Dan bukan hanya itu, beliau pun kemudian mengingatkan umatnya untuk selalu berhati-hati dan menjauh, menyelamatkan diri mereka dari fitnah. Disebutkan oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, bab qaulullah ta'ala, pembuka Kitabul Fitan di Sahih Bukhari adalah bab tentang firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Takuti oleh kalian fitnah itu. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa Allah sungguh dahsyat balasannya. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadziru minal fitan, dan betapa Rasulullah itu selalu mengingatkan umatnya, mentahdzir mereka dari fitnah-fitnah yang ada, agar mereka jauh, agar mereka di atas afiat. Seperti yang beliau sebutkan, innas sa'id laman junnibal fitan, orang yang bahagia yang dijauhkan dari fitnah. Bukan sebagai orang yang tenggelam di dalam fitnah, bahkan dia sebagai aktor lakon yang melagai fitnah tersebut. Na'udzubillah minal khizi. Fitnah demikian, jika dia tiba, jika dia menimpa, maka tidak menimpa orang zalim saja, namun akan banyak pihak yang terkena imbasnya. Ketika dia datang menimpa, orang pun tidak lagi punya waktu
waktu dan kesempatan untuk berbicara dalam posisi yang sulit, situasi yang serba salah. Oleh sebab itu kewajiban mereka untuk berjaga diri, berhati-hati menyelamatkan sebelum mereka terjatuh dalam fitnah itu, menjauhkan diri mereka sejauh-jauhnya dari berbagai fitnah dan segala sebab yang akan mengantarkan mereka ke dalam fitnah. Haruslah mereka menjauh sejauh-jauhnya. Karena dari tanda dekatnya qiyamah, akhir zaman, adalah banyaknya fitnah akibat minimnya ilmu dan semakin kuatnya merajalelanya kejahilan. Yataqarabuz zaman wa yaqillul amal wa yulqash syuh wa takthur aw qala tadhharul fitan. Berdekatan masa, sedikit amalan dan banyak kekikiran, pelit, dan akan banyak muncul fitnah. Banyak kamu dapati fitnah di sana sini. Di lafaz lain di Bukhari disebutkan yurfa'ul ilmu wa yadharul jahl. Terangkatlah ilmu dan sebagai penggantinya yang berkuasa adalah kejahilan, hawa nafsu sebagai ganti dari ilmu syar'i yang mulia. Sehingga dengan itu semakin merajalela fitnah. Demikianlah fitnah jika dia dibiarkan, jika orang asik menyibukkan diri dan saudaranya dengan fitnah, maka bersamanya, bersama fitnah itu datang kerusakan, fasad. Mallahu bihi alim. Hanya Allah yang maha tahu betapa dahsyatnya pengerusakan yang timbul akibat fitnah itu. Kerusakan agama, kerusakan iman, membakar itu semua. Kerusakan hubungan, kerusakan jam'ul kalimah, satunya kata. Yang terjadi sebagai gantinya adalah permusuhan, kebencian, perseteruan, terpecah belahnya kata yang mereka sebelum menjerumuskan diri mereka dalam fitnah itu alal afiyah. Sebetulnya mereka alal afiyah kalau saja mereka terus seperti sebelumnya menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari fitnah. Tetapi mereka orang-orang yang terlalu pede dengan dirinya sehingga mendekat dan mendekatkan dirinya kepada fitnah, bahkan masuk di dalamnya, lebur di dalam fitnah itu, wal'iyadzu billah. Maka dari rahmat kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kepada umatnya, Rasul ingatkan agar umatnya selalu waspada, selalu takut dan menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah. Wattaqu fitnatan
La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Seperti kata Allah, takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Fitnah di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan beberapa tafsiran. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah, antara lain ditafsirkan dengan mudahana fil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'alal bid'ah idza dhaharat. Ditafsirkan dengan mudahana, orang berbasa-basi, memberikan toleransi kepada kebid'ahan ketika tampak, penyimpangan dan penyimpangan ketika muncul. Respon yang dia berikan adalah mudahana. Mudahana. Dia bertoleransi dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ma'ruf ketika ditinggalkan dia tidak cemburu. Yang mungkar ketika dilanggar dia tidak ghirah. Bahkan sekian kemungkaran yang terjadi, sekian kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan, di matanya semua itu kecil, bahkan mungkin tidak ada, hanya karena satu dan permasalahan yang semu yang kemudian dieluh-eluhkan. Fitnah. Ditafsirkan pula fitnah itu dengan ikhtilaful kalimah, perselisihan kata di antara mukminin, perbedaan yang mengarah kepada perseteruan dan permusuhan. Yang dulunya kita tahu dia tidak seperti itu, alal afiyah, dalam kebaikan dia dan bersama saudara-saudaranya yang lain di atas afiyah, di atas khair. Tetapi fitnah ketika menimpa, datang melanda, memporak-porandakan persaudaraan, dan satunya kalimat mereka dicerai-beraikan oleh fitnah. Hendaknya masing-masing mukmin takut dan menghindar dari segala sesuatu yang menjerumuskan dirinya dan saudara-saudaranya dari berbagai perkara yang menjurus kepada perselisihan dan perpecahan, yang menghilangkan kecintaan di antara mereka, menghilangkan kasih sayang, kelemah lembutan di antara mereka. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takuti fitnah yang semacam itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, apa yang kita dapati dari berbagai macam bentuk fitnah
yang merongrong agama kita, fitnah yang membidik iman kita, membakar, menghanguskan jam'ul kalimah kita, satunya kalimat kita, persatuan, persaudaraan di atas sunnah, di atas al-haq. Yang menghanguskan semua itu, hendaknya segera kaum mukminin itu menyadarinya dan berupaya dengan cara-cara yang syar'i untuk terhindar darinya dan dari dampaknya yang begitu buruk. Dalam perkara fitnah ini tentunya dia merupakan akibat yang didahului oleh sebab. Ada sekian sebab yang menjerumuskan seseorang dalam matahat, dalam kegelapan dan kesimpang siuran fitnah. Gak jelas dia kemana dia arah berjalan, orang pun bingung apa yang dia maukan, kemana dia inginkan. Fitnah. Dikenali sebab-sebab ini agar kemudian setiap mukmin mawas diri terhadapnya, berhati-hati dan menjauh agar tidak termasuk orang yang membakar agama dan akalnya. Sebab yang pertama dari sebab-sebab fitnah yaitu adalah ittiba'ul hawa. Ketika orang telah mengikuti hawa nafsunya, wa fasadul qasd, dan rusaknya niat, rusaknya maksud, sudah tidak lagi ada keikhlasan pada orangnya, sudah tidak ada lagi niat khair, niat kebaikan pada orangnya. Dari awal langkah dia langkahkan dalam bergerak, niat yang jelek, maksud yang buruk, dan hawa nafsu yang dia taati. Padahal Allah sebutkan seperti dalam Shad ayat 26, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Dawud alaihi salam, kata Allah, kami menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka berhukumlah, selesaikan perkara manusia dengan hak, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
tabiat hawa nafsu selalu menyesatkan orangnya dari jalan Allah. Dalam Jathiyah ayat 23 juga Allah sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu dapati, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu, dalam keadaan dia berilmu. Tahu dia itu sebetulnya, mengerti, bukan tipe orang jahil. Fi qarari nafsi, di lubuk hati dia yang paling dalam, dia mengerti, paham kalau langkahnya itu salah, ngerti kalau itu enggak benar, tetapi hawa nafsu dan maksud niat yang tidak baik membutakan orangnya. Dia bukan orang yang yakin langkahnya ini baik dan benar. Dia bukan orang yang tahu kalau itu bermanfaat. Dia tahu itu jelek memang. Tetapi begitulah hawa nafsu mengkondisikan dan menguasai orangnya. Seperti para ulama sebutkan, al-hawa yu'mi wa yusim. Hawa nafsu itu membutakan dan membuat tuli orangnya. Buta walaupun matanya terbuka, tuli walaupun telinganya juga normal mendengar, tetapi buta matanya, tuli telinganya untuk melihat dan mendengar yang benar. Bahwa ini benar akan aku lakukan, bahwa ini jelek harus aku jauhi. Buta dia untuk itu, dibutakan oleh hawa nafsunya. Disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan perkara ini, dan seakan penjelasan beliau hidup sekarang, seakan beliau berbicara di hadapan kita. Orang yang tahu betul seluk-beluk dan sebab akibat dari fitnah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan, wa man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fayambaghi ayyakuna aliman bima ya'muru bih, aliman bima yanha 'an. Orang yang beramar ma'ruf, bernahi mungkar, seharusnya dia menjadi orang yang alim, mengerti tentang apa yang dia perintah, mengerti tentang apa yang dia larang, tahu ilmunya. Rafiqan fima ya'muru bih, dia rafiq, berlemah lembut, rifq dalam apa yang dia perintahkan. Rafiqan fima yanha an, lemah lembut dalam larangan yang dia larang. Haliman bima ya'muru bih, haliman bima yanha an, dia orang yang halim, hilm, tidak mudah emosi pribadi, kemarahan
pribadi ketika dia beramar ma'ruf ataupun bernahi mungkar. Fal ilm qabla al amr. Maka ilmu itu seharusnya ada padanya sebelum dia bertindak, sebelum dia beramar ma'ruf, sebelum dia bernahi mungkar. Haruslah ilmu ada padanya, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perintah ataupun yang dia larang. Dia pertanggungjawabkan secara ilmiah, dalil dan hujahnya. Warifq ma'al amr, dan dia harus penuh kasih sayang dan lemah lembut ketika beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Wal hilm ba'dal amr, dan halim setelah amar ma'ruf dan nahi mungkar, sabar, pemurah. Karena sangat mungkin dia mendapat celaan, hinaan, bahkan didolimi dan disakiti oleh orang yang dia ajak kepada ma'ruf atau yang dia larang dari yang mungkar. Dia harus mengendalikan emosinya secara pribadi. Fa illam yakun aliman lam yakun lahu an yakfuwa ma laisa lahu bihi ilm. Maka kalau orang itu tidak berilmu, enggak boleh dia mengikuti sesuatu yang dia tidak ketahui ilmunya. Apa yang hendak dia perintah, apa yang hendak dia larang, sementara ilmu dia enggak tahu. Dia juga belum pelajari ilmu yang syar'i, tetapi sudah dijadikan sebagai pemuka dan pembicara di sana sini. Baru kemarin dia keluar dari kafe, baru keluar dari diskotik, baru kemarin dia sholat, baru kemarin dia mu'allaf masuk Islam, seorang pendeta, wa illa biharawati, wa illa siapa, sudah diberikan kedudukan padanya untuk berbicara agama, untuk ceramah, mengajar. Baru kemarin dia masih berlumuran dengan sekian kesesatan. Alhamdulillah dia berubah. Tapi untuk kemudian diberikan posisi mulia itu, ilmu apa yang hendak dia ajarkan? Ilmu apa yang hendak dia sampaikan kepada umatnya? Dia juga enggak memiliki. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqa kana qat tabib alladzi la rifqa fi fayaghlit 'alal marid fala yaqbal min. Kalaupun dia alim tetapi tidak punya kelemah lembutan seperti dokter, menangani pasiennya dengan kasar, ungkapan-ungkapan yang tajam, ya nggak akan diterima oleh pasiennya dan pasiennya nggak akan bisa sembuh. Kamu ini sakit apa, misalnya paru-paru kamu atau apa, perut kamu, kenapa? Dasar kamu ini memang rakus kalau makan, bodoh kamu, nggak bisa jaga diri, seperti binatang kamu. Apa iya dokter seperti itu ungkapannya kepada pasiennya? Mana mau si pasien mendengar? Sehingga hasil yang diharapkan kesembuhan nggak akan bisa tercapai. Walaupun si dokter alim memang, punya ilmu, belajar dia, tetapi terharamkan dari kelemah lembutan.
Wa kal mu'addibul ghalid alladzi la yaqbal minhul walad, demikian pula pendidik yang kejam atau kasar sehingga anak didiknya pun tidak bisa menerima darinya. Wa qad qala ta'ala li Musa wa Harun, Allah sebutkan tentang kepada nabinya Musa dan Harun alaihi wassalam, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, mungkin dengan itu dia mau ingat, mungkin dengan itu dia mau takut kepada Allah. Kata Syekhul Islam, kalau kemudian orang itu memerintah, melarang, kebiasaannya dia akan diganggu, disakiti, tidak diterima. Maka kewajiban dia untuk bersabar dan hilm, menanggung, memikul semua itu untuk Allah, lillah. Karena dia berdakwah bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari yang mungkar, sabarlah atas apa yang menimpamu, karena itu termasuk perkara yang pasti kamu dapati. Gangguan, sabarlah, seperti dalam Luqman ayat 17. Allah perintahkan nabinya untuk bersabar menghadapi gangguan kaum musyrikin, kezaliman mereka dalam sekian ayat. Padahal Rasulullah imamnya orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka inilah kewajiban setiap insan. Kewajiban dia yang pertama, agar perintah dia murni hanya untuk Allah. Tujuan dia adalah ketaatan kepada Allah. Dia melakukan amar ma'ruf ini sebagai bentuk ketaatan dia kepada Allah, karena itu perintah Allah. Dia bernahi mungkar, tujuan dia adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, karena ini perintahnya. Itu tujuan seorang muslim ketika dia berdakwah, bernasihat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dia sangat berharap, mencintai kesolehan orang yang dia perintahkan, menegakkan hujah Allah padanya. Itu tujuan yang dia inginkan. Seperti yang Allah kisahkan tentang para nabinya, pernyataan mereka, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Yang aku inginkan hanyalah membenahi kalian selama aku bisa, semampuku, menasehati kalian, membimbing kalian kepada yang terbaik selama aku bisa. Taufikku hanyalah di tangan Allah. Dengan demikian, kata Syekhul Islam, kalau orang melakukan itu karena tujuan duniawi, ada tendensi-tendensi tertentu yang dia inginkan untuk pribadinya atau untuk kelompoknya, atau bahkan untuk seseorang. Dia melakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk seseorang yang dia inginkan, untuk terangkat dan dimuliakan, bukan untuk dirinya. Terkadang untuk dirinya agar dia dihormati dan diangkat, terkadang untuk orang tertentu, terkadang untuk kelompok tertentu.
Atau sebaliknya, dia melakukan amar ma'ruf, dia melakukan nahi mungkar, dia memberikan nasihat dalam tanda kutip. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang tertentu. Ada orang tertentu yang dia bidik agar jatuh dan tersungkur, agar kemudian orang itu terhinakan. Itu maksud dia. Ainal ikhlas, diletakkan di mana olehnya keikhlasan kepada Allah. Dia melakukan itu dasarnya bukan karena dia taat kepada Allah, ini perintah Allah. Bukan. Tetapi dari awal memang dia inginkan bagaimana fulan jatuh, terhina. Imma yang pertama tadi, bagaimana fulan terangkat, diagungkan, atau sebaliknya bagaimana fulan yang lain dihempaskan. Dan tentunya tampak tanda-tanda ini dari perkataannya, dari perbuatannya. Kalau begini dan begitu sudah akan mati fulan itu. Ya, itu tujuan kamu. Apa niat kamu dalam beramar ma'ruf dan bernahi mungkar sehingga kamu berharap kematian fulan, kehancuran fulan? Kamu bukan untuk Allah berbuat. Kalau itu yang dia lakukan, kata Syekhul Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Sama sebagaimana kalau dia lakukan itu semua untuk mendapatkan popularitas dirinya, atau agar dia didengar, dipuji-puji, disebut-sebut oleh orang, mata orang tertuju padanya, telunjuk orang tertuju padanya, fulan, masya Allah, fulan. Dia menjadi ikon dalam masa-masa tersebut, sehingga dia nggak peduli dengan cara yang hak ataupun yang batil. Yang penting baginya bagaimana popularitas itu dia raih, dia dapati dengan cara hak ataupun dengan cara batil. Dia ikuti ulama, masyayikh ataupun tidak, dia nggak peduli. Karena hawa nafsu ini yang telah mengungkung dirinya. Dan yang semacam itu amalannya gugur sia-sia di sisi Allah. Orang yang semacam inilah, kata Syekhul Islam rahimahullah, kalau kemudian dibantah, kalau kemudian diganggu, didolimi kehormatannya, didolimi nama baiknya, hartanya atau tubuhnya, atau dinyatakan kamu salah, keliru, diingatkan jelek, tujuan kamu seperti ini, dia pun akan melakukan segala macam cara pembelaan terhadap dirinya. Dia bangunkan dunia dan tidak lagi dia dudukkan. Perang dia pecahkan guna puas atas apa yang dia inginkan. Karena dia nggak terima diperlakukan seperti itu, tujuannya nggak tercapai, dia diganggu dan disakiti,
tidak memiliki kesabaran dan hilm, tidak emosi karena pribadi. Orang yang semacam ini yang akan didatangi syaitan untuk merubah niatnya, merusak tujuannya. Yang mungkin semula amalan dia lillah, semula dia ikhlas, tetapi kemudian hawa nafsu ini yang menunggangi dirinya, dikuasai oleh hawa nafsu dan niat yang telah dirusak oleh syaitan, sehingga ada kepentingan pribadi yang dia inginkan. Itu yang ada yang menimpa ashabul maqalat, orang-orang yang membawa keyakinan-keyakinan sesat, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Khawarij dan kelompok-kelompok lain dan yang mengekor kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Mereka yakini diri mereka itu bersamanya al-haq. Mereka di atas sunnah. Tetapi justru hawa nafsu ini yang telah menguasai mereka untuk mendapatkan kepemimpinan, pujian dan kehormatan, bukan untuk agar kalimat Allah itu yang tertinggi, bukan agar agama Allah, amalan ibadah manusia, semua itu hanya untuk Allah, bukan itu tujuannya. Kalau tujuan orang itu ikhlas untuk Allah semata, karena Allah semata, maka dia nggak peduli yang berbicara itu saya ataukah fulan. Nggak penting baginya yang tampil itu fulan atau saya. Yang disebut-sebut nama fulan atau namanya, itu nggak penting bagi dia, karena bukan tujuan baginya, bukan niat dia itu. Niat dia ikhlas karena Allah, dia beribadah kepada Allah, taat dengan melakukan dakwah ini, dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, nasihat. Nggak harus saya yang tampil, gak harus saya yang berbicara, gak harus saya yang didengar, gak harus nama saya yang disebut-sebut, gak harus saya yang menulis, tertulis di tulisan fulan bin fulan. Kalau tujuan orang itu hanya karena Allah, untuk agama Allah, tetapi hawa ketika mengungkung orangnya, terbutakan dan tertutupi telinganya, muncul hasad pada dirinya, iri dengki, ketika ternyata fulan yang tampil, kenapa bukan saya? Fulan yang disebut-sebut bukan nama saya. Orang hasad, seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hampir nggak ada yang selamat darinya sifat hasad. Hampir tidak ada yang selamat dari hasad. Tetapi Al-Karim
yaktumu atau yukhfi. Orang mulia bisa menutupi dan memendam, mengubur dalam-dalam, menjauhkan hasadnya dari dirinya, sehingga dia tampakkan kebahagiaan dan perjuangan dia untuk mengusir hasadnya. Pujian dia kepada orang yang dia hasati, dia tunjukkan, fulan begini, fulan itu. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah beliau telah berbicara dalam hal ini. Alhamdulillah fulan telah mewakili kita semua menyampaikan perkara ini. Alhamdulillah fulan telah menulis dalam hal ini. Dia tutupi hasadnya dengan menampakkan kebaikan itu. Itu orang yang mulia. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, al-la'im, orang yang biadab, orang yang tercela, gak kuasa untuk menampakkan hasadnya, untuk menampakkan hasadnya. Ada saja yang dia utarakan. Fulan dia Masya Allah menulis dalam hal ini. Kalau dia ada yang bicara begitu, akan dia sangkal. Ya tapi tulisannya itu nggak sempurna, dia kurang begini, nggak seharusnya begitu, begini Alhamdulillah fulan berbicara, ada kasetnya, di-CD-kan, bicaranya bagus dalam hal ini. Dia tapi bicaraannya dia itu ini kurang itu, ini begitu. Dia tampakkan kalau dia hasad. Bukannya dia senang, bersyukur, terwakili sudah oleh saudaranya, enggak harus dia berbicara. Apa tujuan kamu? Harus kamu. Kalau memang tujuan kamu itu lillah, untuk Allah, kamu bersyukur, alhamdulillah sudah terwakili. Kamu enggak capek-capek untuk menulis, untuk berbicara, untuk berbuat, toh sudah terwakili. Dengan itu agama Allah telah tersampaikan. Amar ma'ruf nahi munkar nasihat telah tersampaikan. Alhamdulillah. Itu kalau niat orang untuk Allah. Mereka yang tidak lagi ikhlas karena Allah, benci, musuh kepada setiap orang yang memusuhi mereka, kepada setiap orang yang menyalahi mereka, walaupun yang menyalahi mereka itu seorang mujtahid dan ma'dzur dalam ijtihadnya, seorang alim. Mereka yang tidak lagi ikhlas karena Allah akan ridha, senang dengan orang yang sama satu tujuan dengan mereka, akan senang dan bangganya luar biasa, dan tampak itu pada perbuatan, sikap dan omongannya terhadap orang yang sejalan dengan mereka, satu kepentingan dengan mereka, cocok sesuai dengan maksud tujuan mereka, walaupun itu orang jahil, walaupun itu orang yang jelek niatnya, nggak peduli dia. Yang penting fulan bersama saya, senang dia, wah, bangga. Alhamdulillah fulan jalan sama saya berhasil mendapatkan fulan. Ya akhi, siapa fulan itu? Dia sendiri tahu orang yang jelek, akhlaknya jelek, sesat manhajnya, rusak pemikirannya, bobrok agamanya, rusak akidahnya. Dia tahu seperti itu, tapi dia nggak peduli. Karena satu kepentingan dengannya. Dia nggak peduli karena cocok dengan dia. Padahal dia ini orang jahil,
dan jelek iman dan agamanya. Yang penting bersama dia. Kalau menyelisih dia akan marah. Dia akan benci walaupun orang itu orang yang alim, orang yang fadil, yang mulia, berilmu, berakhlak, manhajnya bagus. Tapi dia nggak senang dan musuh. Lihat bagaimana hawa nafsu mempermainkan orangnya. Timbangannya pun rusak dan nggak karuan. Entah dengan timbangan apa dia menimbang dan mengukur orang. Orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya pula niatan yang baik, dia senangi asalkan sejalan dengan dia. Ini sama ini dengan kita. Satu tujuan dengan kita. Dirangkul olehnya dan diajaklah bersama mereka. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah. Itu menjerumuskan mereka untuk memuji sesuatu yang tidak dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Terus berkembang, hawa nafsu itu tidak berhenti di satu titik. Terus berkembang. Dengan itu mereka memuji sesuatu yang tidak dipuji oleh Allah, mencintai, memuji sesuatu yang tidak dipuji, tidak dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mencela sesuatu yang tidak dicela oleh Allah, tidak dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ukurannya? Hawa nafsu dia sendiri. Hawa nafsu dia senangi, dia puji. Hawa nafsu dia tidak menyenangi, akan dia cela. Gak peduli dia. Dia puji walaupun Allah mencela, walaupun Rasul mencela. Dia benci, dia cela, dia tidak peduli walaupun Allah memuji, walaupun Rasulnya memuji. Hawa telah mengumpung orang ini. Maka walaknya, loyalitasnya, cintanya, baroknya terhadap hawa nafsu mereka sendiri, bukan untuk agama Allah, bukan untuk Rasul SAW dan sunnah beliau. Begitulah kata Syekhul Islam keberadaan orang-orang kufar yang tidak mencari, tidak mengejar kecuali hawa nafsu mereka sendiri untuk menentukan fulan saudara kami, fulan teman kami bersama kami, fulan musuh kami bukan dari kami. Semua itu ukurannya bukan walak kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kepada pribadi dan diri mereka sendiri. Dan dari sinilah kata Syekhul Islam, fitnah itu muncul dan semakin deras arusnya. Dan seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah tidak akan ridho dirinya melakukan dan memiliki sifat seperti sifatnya orang-orang kufar. Allah sebutkan dalam Al-Anfal 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak lagi terjadi fitnah dan agama itu hanya untuk Allah semuanya. Jika agama tidak lagi semuanya untuk Allah,
Jika amalan tidak lagi semuanya untuk Allah, fitnah yang terjadi. Pokok dasar dari agama ini adalah cinta itu karena Allah, untuk Allah, benci pun demikian untuk Allah, karena Allah, wala bara juga karena Allah dan untuk Allah, ibadah untuk Allah semuanya, memohon pertolongan hanya dari Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, memberi maupun mencegah juga karena Allah, dan itu semua hanya bisa dilakukan dengan sidqul mutaba'ah, dengan mengikuti Rasulullah SAW sesungguh-sungguhnya, yang mana perintah beliau adalah perintah Allah, larangan beliau adalah larangan Allah, permusuhan beliau adalah berarti permusuhan Allah pula, dan ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah. Tetapi sahibul hawa, orang yang dikuasai hawa nafsunya, dibutakan dan ditulikan oleh hawa nafsunya, sehingga tidak ingat, tidak sadar mana yang untuk Allah, mana yang karena Allah, dan itu tidak dia usahakan, dia tidak berjuang untuk itu. Bagaimana amal perbuatan dia semua itu untuk Allah. Di situ ada muhasabah kalau orang itu mukmin, kalau orang itu mukhlis, ikhlas, seperti yang disebutkan oleh Imam Sufyan Tsauri rahimahullah. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu lebih berat dari niatku sendiri, karena berubah-ubah selalu. Menunjukkan ada mujahadah, ada perjuangan. Karena memang beliau pentingkan bagaimana setiap langkah dan amalannya untuk Allah. Tetapi orang yang dikuasai hawa nafsunya, bukan itu kepedulian dia, nggak penting bagi dia. Untuk Allah, nggak untuk Allah, nomor 10. Dia tidak akan ridho dengan sesuatu yang diridhai Allah, yang diridhai Rasulnya. Dia tidak akan marah dengan sesuatu yang dimarahi Allah, yang akan murka dengan sesuatu yang membuat Allah murka, membuat Rasulnya murka. Dia nggak murka. Kamu dapati dia dingin, santai-santai saja dengan sesuatu yang dimurkai Allah, dimurkai Rasulnya. Tetapi ridhonya jika dia dapati sesuatu yang meridhokan hawa nafsunya. Dia murka jika mendapati sesuatu yang membuat murka hawa nafsunya. Plus sudah jelek seperti itu kondisinya, ada syubhat keagamaan padanya, syubhat din ada padanya, bahwa yang dia ridho, yang dia murka adalah sunnah, adalah hak, adalah agama. Dia sedang memperjuangkan agama, dia sedang memperjuangkan sunnah, sedang memperjuangkan hak. Syubhat
padahal yang ada pada dirinya hanyalah hawa nafsu. Wal iyadzu billah. Bahkan kata Syekhul Islam, kalaupun ditakdirkan misalnya yang bersamanya itu hak murni Islam, tetapi tujuan dia, niatnya bukan agar agama Allah itu, agar agama ibadah semuanya untuk Allah, bukan itu tujuannya. Bukan agar kalimat Allah itu yang tertinggi, tetapi semua itu untuk kepentingan pribadinya, agar diagungkan, mendapatkan riya, dipandang orang, dipuji oleh mereka. Demikianlah keberadaan mereka yang selalu berselisih dalam agama Allah, yang menyalahi agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, masing-masing mengkafirkan kelompok yang lainnya atau memfasikkan kelompok yang lainnya. Allah sebutkan dalam Bayyinah 3 dan 4, wa ma tafarraqal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Tidaklah berpecah belah ahli kitab kecuali setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali agar ikhlas beribadah hanya untuk Allah, mengikhlaskan agama untuknya, agar mereka lurus dalam tauhid, tidak menyimpang dalam syirik, agar mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Itu perintah Allah. Dan di seberang sana itu kenyataan mereka-mereka yang berselisih dan menyalahi syariat Allah, menyalahi sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya al-ikhlas amruhu aziz. Keikhlasan itu sangatlah berat dirasa, diamalkan. Bukan kita yang menganggapnya berat. Sekelas Imam Sufyan rahimahullah, siapa beliau? Imam Jabal Alam. Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku menghadapi suatu bagi diriku yang lebih berat dari niatku sendiri. Tataqallabu alayya, rubah-rubah. Perlu pengorbanan dan usaha ekstra, perjuangan besar agar selalu orang itu ikhlas dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keyakinannya. Ini hanya untuk Allah semata. Mengikhlaskan amal perbuatannya. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dan para a'immah lain serupa. Allah
fi islahil batin. Maka ingatlah selalu kepada Allah. Ingatlah selalu kepada Allah guna membenahi yang batin ini. Ikhlas, niat, tujuan. Apa yang menggerakkan kamu? Ingatlah selalu. Sadarlah selalu apa yang membuat kamu berbuat. Apa yang memicu kamu, mendorong kamu. Ya Allah, lakukan ini. Ya Allah, bicarakan ini. Ya Allah, tulislah ini. Apa yang mendorong kamu melakukan itu? Benahi batin kamu. Ikhlas. Fa innahu la yanfa'u salahul zahir ma'a fasadil batin. Karena tidak akan bermanfaat kesolehan secara zahir, yang tampak, yang lahir ini terlihat soleh, sementara batinnya rusak, hampa dari ikhlas. Yang dipentingkan oleh orang-orang soleh keikhlasan ini, para anbiya, para mursalin alaihimussalam, para sahabat, para tabi'in, a'immah. Ikhlas. Kamu bisa lihat dari zaman sahabat, Rasulullah tentunya tertinggi, kemudian para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, a'immah. Lihat omongan-omongan mereka, nasihat mereka tentang ikhlas begitu banyak dan sering diulang-ulang. Bukan perkara remeh kenyataannya. Pengaruhnya begitu dahsyat, besar. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan para masyayikh yang lain, ketika berbicara tentang ikhlas, begitu dalamnya, begitu seringnya, begitu banyaknya. Karena memang pentingnya akar inti fondasi agama ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Percuma lahir seseorang itu saleh sementara batinnya tidak dia benahi, tidak ada keikhlasan dalam dirinya, tidak ada perjuangan darinya untuk semua yang dia lakukan itu untuk Allah. Tidak dia muhasabah, dia nggak introspeksi apakah ini untuk Allah yang saya lakukan, atau apa tujuan yang saya inginkan, apa niat saya sesungguhnya. Kamu bisa menipu dan menampakkan sesuatu di depan manusia, tetapi di depan Allamul Ghuyub, di depan Zat yang mengetahui segala sesuatu, ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui yang rahasia yang di benak manusia dan bahkan yang lebih tersembunyi dari itu. Alimun bidzatis sudur, apa yang tidak kamu sembunyikan darinya? Yang mengetahui isi dada setiap hambanya. Ingatlah selalu apa yang Allah sebutkan tentang pencatatan ucapan setiap hambanya. Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu lafaz pun kecuali di sisinya ada raqib atid, mencatat. Ingatlah selalu penyesalan mereka di yaumul qiyamah. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan sekecil apapun,
sebesar apapun, tertulis semuanya, mereka dapati di hadapan mereka rapornya semua yang pernah mereka lakukan. Tidaklah Rabbmu mendolimi satupun dari hambanya. Ikhlas untuk Allah dan karena Allah. Dan jangan kamu kira apa yang kamu katakan, apa yang kamu perbuat akan bermanfaat, berpengaruh baik pada saudaramu jika yang di dalam hatimu rusak, jika yang ada di dalam qalbumu hampa dari ikhlas, hampa dari mutaba'ah kepada sunnah, gak akan terkena, gak akan menyentuh qalbu mereka. Sia-sia ucapanmu, sia-sia perbuatanmu. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, beberapa dari ulama salaf bertanya kepada bapaknya, wahai ayahanda, kenapa jika Anda, kalau kamu yang berbicara, orang semasjid terenyuh hatinya, tersentuh, mereka menangis, terharu, ini terkena betul hatinya. Tapi ketika fulan yang berbicara, mereka nggak respon, nggak mendengarnya pun mereka nggak senang dan tidak ada yang menyimak secara khusyuk, apalagi untuk menyentuh kalbu mereka, untuk merubah mereka kepada yang lebih baik. Kenapa? Kata ayahnya, ya bunayya, laisat naihatus thaqla kanaihatil mustajarah. Wahai anakku, tangisan seorang ibu yang ditinggal mati anak kandungnya tidaklah sama dengan tangisan seorang wanita yang sewaan. Ini adatnya jahiliyah, dipakai di beberapa tempat, ada jahiliyah ini. Jika ada keluarga mati, dia sewa orang, dipanggil orang kampungnya atau orang mana, suruh datang ke rumahnya, disiapkan makanan, ini segala macam hidangan, dan dikasih amplop bayaran untuk nangis. Disewa untuk nangis. Maunya keluarga ini untuk terkesan di masyarakatnya, yang mati ini betul-betul orang penting, yang mati ini betul-betul orang merasa kehilangan, dan seterusnya. Bela sungkawa, nangis sedemikian rupa mereka. Tapi bukan dari hatinya nangis. Kenal aja mereka enggak mungkin kepada yang mati jenazah ini. Wala ada cinta, wala ada perasaan kepadanya. Terus yang dia inginkan uang, kayak dibayar, dapat makanan hidangan banyak, suruh nangis ya nangis, dibuat-buat nangis, entah dikasih apa matanya, yang penting keluar air mata. Apa sama tangisan wanita bayaran seperti itu dengan tangisan seorang ibu kandung ditinggal mati anaknya, anak kandungnya? Sama, kedua-duanya menangis. Tetapi yang ini dari lubuk hatinya yang terdalam, rasa cinta dan kesedihan yang sangat, betul-betul gak ada paksaan, air mata itu keluar dengan sendirinya dari hatinya, dari kolbunya dia, walaupun dia orang gak punya. Sangat cintanya kepada anaknya ini, seorang ibu. Apa disamakan dengan tangisan orang bayaran seperti itu? Demikianlah sesuatu yang dari kolbu, sesuatu yang terpancarkan karena ikhlas, karena mutaba'ah, itu yang bermanfaat, itu yang berguna. Seperti disebutkan oleh para ulama, para masyayikh kita, ma kharaja minal qalb dakhalal qalb. Sesuatu yang keluar dari kolbu, betul-betul keluar dari kolbu yang berbicara, ikhlas dia dan mutaba'ah dengan ilmu,
Itu yang akan masuk ke dalam kalbu orang, yang akan berguna. Dan itu pula yang Allah sebutkan, fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun buih itu akan hilang sia-sia. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi orang, itu yang akan Allah jadikan kekal di muka bumi. Ketika Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah ditegur kala beliau menulis Muwatta. Ya Malik, kata mereka, sebagian mereka, kathurat muwatta'at, banyak muwatta sebelummu. Ibnu Juraij punya muwatta, fulan muwatta. Ngapain kamu tulis muwatta juga? Maka beliau ucapkan jawaban beliau yang penuh hikmah dan mutiara, maka lillah baqi, maka lillah baqi, sesuatu yang karena Allah, yang untuk Allah, itu yang akan kekal, itu yang akan tetap ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini kaum muslimin yang sampai di tangan mereka dan ma'ruf, bahkan menjadi salah satu induk dari induk-induk hadis adalah Muwatta Malik Ibnu Anas. Padahal beliau didahului oleh sekian kitab Muwatta sebelum beliau. Sesuatu yang karena Allah, itu yang akan Allah kekalkan, itu yang akan diabadikan, karena itu bermanfaat bagi umat manusia. Keikhlasan sangatlah besar pengaruhnya kepada amalan seseorang, itu yang akan berguna baginya di dunia, itu pula yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Itu yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi kaum mukminin, saudara-saudaranya, itu yang akan memberi maslahat bagi mereka. Wa hakadha, lanjutannya insyaallah ba'da zuhur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.